Halo, shalom guys. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel dan selamat datang di vlog gua yang mungkin ke-7 atau ke-8 ya. Gua juga sendiri lupa. Oke, hari ini puji Tuhan banget gua bisa ngevlog lagi dan bisa berbagi dengan kalian semua dalam vlog gua yang pada hari ini. Sebenarnya gue sorry kalau misalkan vlog gue kali ini datangnya agak telat, agak malam, karena gue harus menyelesaikan beberapa tugas dulu dan but puji Tuhan lah, semuanya udah bisa lancar dengan selesai gitu ya. Dan gue bisa kembali nge-vlog untuk kalian semuanya. Nah, di video gue pada malam hari ini gue mau sharing aja sih. Jadi memang ada hal-hal yang banyak banget yang gue alamin gitu ya kemarin ini, dan ada beberapa leader gitu ya dalam hidup gue yang gue anggap orang-orang tersebut adalah pemimpin gitu ya dalam hidup gue. Mereka menyarankan gue untuk membuat satu tugas, yaitu untuk membuat dream book atau buku impian gitu ya. Well, sebenarnya jujur aja dari awal tahun ya, dari 2020 ketika mulai masuk bulan Februari, Maret atau April gitu ya, gue sebenarnya udah mulai digerakkan gitu oleh Tuhan untuk membuat 100 daftar keinginan gitu. Karena ada ayatnya ya, gue juga lupa ayatnya di mana, tapi ada yang dibilang Tuhan mengerjakan keinginan dalam hatimu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada ada keinginan atau apa, doain gitu. Doain, tulis, doain, karena siapa bisa jadi itu memang keinginan itu muncul dari Tuhan gitu. Jadi jangan takut. Misalkan kalian pengen waktu gue masih di Taiwan, gue pernah punya keinginan untuk punya rumah di Bandung gitu ya. Entah kenapa gitu ya. Cuman ya memang gue pikir kayaknya enak gitu ya kalau punya rumah di Bandung gitu. Punya rumah sendiri di Bandung buat keluarga. Biar gue gak usah ngekos, adik gue gak usah ngekos, bokap nyokap juga kalau mau main ke Bandung atau ke Lembang, karena keluarga gue banyak di Bandung, itu gak harus ke hotel gitu. Kalau mau liburan gak harus ke hotel, kalau mau liburan ke Bandung gak harus ke hotel. Nah, tapi itu tadi logika main nih, wah harga rumah berapa gitu kan, segala macam. Yaitu kalau yang pernah di vlog gue sebelumnya, akibat memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk ya, jadi logikanya terlalu main. Tapi gue belajar bahwa memiliki sebuah impian itu tuh nilai gitu. Dan ya udah, mimpi aja dulu gitu, doain aja dulu. Yang akan membuat tercapai itu ya Tuhan gitu. Caranya gimana? Caranya Tuhan, bukan cara. Karena kalau gue mikir pribadi di tahun ini, waktu gue kerja di Taiwan, apalagi sekarang gue kuliah, yang mana penghasilan gue ya tentu aja amat sangat jauh, 90% lah mungkin. 90% penghasilan gue hilang guys ketika gue beres dari Taiwan dan kembali ke Indonesia. Tinggal sisa mungkin 10 atau 20% penghasilan bulanan gue dibanding penghasilan gue waktu di Taiwan. Gue gak tahu caranya, tapi ya gue pengen gitu kayaknya kok. Dan gue percaya bahwa Tuhan gue mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Gue cuma punya prinsip bahwa Bapak gue kaya gitu. Bapak gue pencipta langit dan bumi beserta segala isinya gitu. Jadi ketika gue ada keinginan itu, muncul keinginan itu dalam hati gue, dalam hati gue gitu,
di Bandung, dan Tuhan bilang tulis doain gitu. Itu menjadi pokok doa gitu. Tulis doain kerinduan lu, target lu, menjadi pokok doa gitu buat lu. Akhirnya gue mulai tulis pengen punya rumah di Bandung. Lalu gue tulis lagi keinginan-keinginan gue yang lain. Contoh misalkan pengen punya iPhone, pengen punya mobil. Ya siapa sih yang gak pengen punya mobil, punya rumah gitu ya. Wait guys, ini kucing ganggu amat ya. Sorry. Oke, lanjut lagi guys. Siapa sih yang gak pengen gitu punya rumah, punya mobil semuanya, terus iPhone segala macam, pengen bisa jalan-jalan, pengen bisa apapun lah gitu. But ya gue balik lagi bahwa satu hal yang Tuhan taruh dalam gue gitu, pembelajaran gue selama gue kemarin di Taiwan, untuk jangan ngejar jangan ngejar uang, jangan ngejar jabatan, jangan ngejar apalagi wanita gitu ya, harta tata wanita gitu. Kalau bagi pria pasti goalsnya rata-rata itu, tapi cari Tuhan dulu gitu, cari hadirat perkenanan Tuhan, panggilan Tuhan apa dalam hidup gue. Nah gue ikutin, cari dulu itu, baru nanti yang lain-lainnya bakal nyusul gitu, bakal ngikut. So jadi selama gue di Taiwan gue dapat satu itu ya, dapat satu hal itu, karena waktu gue di Taiwan gue mungkin penghasilan bisa dibilang cukup besar gitu, lumayan besar, tapi gue jauh dari keluarga. Terus juga gue ngerasanya banyak sekali duka yang gue alami gitu ya, karena ada juga ayatnya ya kalau misalkan lu tujuannya orientasinya adalah kekayaan atau famous atau apapun itu, banyak dukanya gitu, duka yang mengikutinya gitu. Nah, jadi daripada gue misalkan ngejar dulu apa yang jadi keinginan gue terus baru gue nyari Tuhan, itu kan nanti udah pas udah dapet, kan ada ya dulu kita dulu gue juga sempat salah jalan seperti itu. Artinya cari dulu famous, cari dulu uang, nanti kan ibadah bisa nyusul gitu. Tadi kan juga bisa nyari Tuhan tuh bisa gitu. Ini juga kerja juga ibadah juga kan, betul, tapi tidak berkenan gitu kan. Kayak kemarin gue sering di vlog gue bahas ya di Roma yang 12 ayat 2, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Mungkin itu benar, tapi belum tentu itu berkenan. Kelihatannya bagus gitu, dia hari Minggu misalkan, atau waktunya ketika ibadah, tapi dulu sering banget ada pertemuan, ada meeting di hari Minggu, akhirnya gue nggak ibadah dengan alasan ya ini juga ibadah juga ini juga meeting, ini juga kerja juga kan. Apa yang ditemukan oleh tanganmu, lakukan itu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi makin lama akhirnya hati gue makin nyerong. Awalnya mungkin cuma 1 derajat ya, tapi lama-lama makin jauh gitu. Akhirnya pas udah jauh kayak gitu, mau balik lagi itu udah susah. Itu udah kayak mau lo harus tinggalin lagi semuanya gitu, terus tinggalin lagi penghasilan lo, harus tinggalin lagi kekayaan lo, harus tinggalin lagi kenyamanan lo. Jadi ngapain gitu, capek, buang-buang waktu. Akhirnya jadinya hidup lu jadi nggak salah, mungkin bukan nggak salah ya, ketika lu datang bertobat minta sama Tuhan, ya Tuhan pasti tetap nerima lu gitu, buka hati buat lu. Tuhan pasti, asal lu buka hati buat dia pasti menerima lu lagi gitu, memperbaharui lu lagi. Cuman ya lu buang-buang waktu aja. Lu kemarin ngapain aja? Hidup lu nggak tepat sasaran, hidup lu muter-muter di situ-situ aja, nggak kemana-mana gitu.
Misalkan lu udah kejar dulu nih jabatan, karir baru, nyari Tuhan. Kalau ternyata karir lu itu bukan yang dari Tuhan gimana? Lu harus tetap ketika lu pas nyari Tuhan, misalkan Tuhan bilang tempat lu tuh bukan di situ, tetap kan pada akhirnya lu harus keluar lagi dari situ, lu harus diproses lagi di tempat yang memang seharusnya lu berada. Kan capek, mulai lagi dari nol lagi, mulai lagi dari bawah lagi, banyak waktu yang udah kebuang. Terus kemarin itu buat apa gitu kan? Salah nggak? Nggak salah sih, cuman karena memang perjalanan tiap orang beda-beda ya, dan tiap orang punya apa namanya, ketemu dengan momennya, ketemu dengan timingnya, ketemu dengan istilahnya kalau orang dunia bilang typing pointnya gitu, titik baliknya memang beda-beda. Atau ketika Tuhan panggil itu tiap orang beda-beda. Tapi kalau dari awal lu cari Tuhan dulu, kalau lu dari awal nggak ngelihat kiri kanan, nggak nyari harta, nggak nyari karir, nggak nyari jabatan, atau yang paling dasar fundamentalnya, maksudnya atau yang paling, atau pasangan hidup nggak nyari wanita untuk yang pria, atau yang cewek nggak nyari cowok gitu, tapi memang lu benar-benar nyari Tuhan dulu, itu kan nanti itu akhirnya nanti bisa ngikutin gitu. Dan lu ketika hidup lu tahu nih lu tujuannya arahnya mau kemana, itu kan nanti nyertain gitu, si berkat itu nanti dikasih sama Tuhan, meskipun memang lu tidak mengejar hal seperti itu. Tapi apakah salah lu punya keinginan untuk memiliki hal seperti itu? Tidak salah, karena ketika lu utamanya lu fokus nyari Tuhan, dan ketika timbul keinginan, pengen itu, pengen, ya udah, tinggal datang sama Tuhan, minta. Nggak harus pusing mikirin dulu di awal, belinya berapa, iPhone X misalkan, atau iPhone 11 atau iPhone 12 harga 20 jutaan misalkan. Wah, ini gue harus berarti langsung planning tuh, pakai logika ya, itu akibat makan buah pengetahuan yang baik ya, sangat baik ya, pakai logika banget nih ya. Wah, berarti gue harus nabung sekian. Dan rata-rata biasanya yang direncanakan, kenapa banyak orang kecewa membuat satu planning, membuat satu rencana, karena rata-rata biasanya apa yang direncanakan tidak terwujud. Betul nggak? Dan apa namanya, kenapa tidak terwujud? Karena rencananya tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Gue kemarin habis dapat baca satu quote yang ini ger banget sih. Itu di quote itu dibilang, Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu. Sekali lagi ya, gue kemarin baca quote tuh, Tuhan sengaja menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu. So, kalau misalkan ada rencanamu yang gagal di tahun ini, atau dalam hidupmu, atau di tahun-tahun mendatang, mungkin bersyukur aja, mungkin emang Tuhan gak berkenan gitu, mungkin emang itu bukan jalannya Tuhan. Yang penting lu udah coba maksimal, ternyata gak bisa, ya udah gitu, siapa tahu Tuhan punya yang lebih baik kan. Tapi salah gak lu punya keinginan? Gak salah. Nah, ketika lu punya keinginan, misalkan pengen A, B, C, D, E, ya udah, bawa aja doa sama Tuhan, minta sama Bapa, nanti Tuhan yang kasih, nanti Tuhan yang buka jalan, nanti lu bisa dapet apa yang lu pengenin gitu. Nah, dalam hidup gue sendiri banyak banget ngalamin rencana-rencana gue yang gagal ya. Dan salah satunya itu tadi gue mau sharing, dulu gue pernah salah jalan, dulu gue terlalu mengandalkan kekuatan gue sendiri, dulu gue terlalu kekeh sama rencana-rencana gue sendiri, pemikiran gue sendiri, yang akhirnya bikin banyak sekali kekecewaan gitu dalam hidup gue. Nah, ketika gue bertobat, datang lagi sama Tuhan, minta ampun, gue akhirnya follow untuk, udah Tuhan, gue submit, gue pengen ikut rencana Tuhan aja, apa sih yang lu pengen gitu dari hidup gue gitu kan.
Lu pengen apa sih gitu, lu harus ngapain sih. Lalu di situ Tuhan buka pelan-pelan ini dan bermacam-macam gitu. Akhirnya mulai ya oke, gue dengan iman gue melangkah gitu ya. Gue balik dari Taiwan, gue kuliah. Lalu dari situ sempat juga kemarin-kemarin kerja, kepengennya gue, padahal tujuan gue pulang bukan untuk kerja gitu. Gue manggil lu pulang balik ke Indonesia bukan untuk kerja, tapi untuk kuliah. Tapi gue kadang suka mikir nanti gini, overthinking. Kalau misalkan lu lihat video-video gue yang kemarin-kemarin di channel, di vlog gue yang sebelumnya ada yang tentang overthinking, yaitu karena kebanyakan maka itu efek dari makan buah pengetahuan yang baik. Sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Sampai-sampai pusing gitu. Pusing sendiri. Nah, apa namanya? Ya balik lagi ya tadi. Padahal gue balik bukan untuk kerja, tapi gue yaudah pengen coba kerja gitu. Gaya-gayaan, so-soan. Gue pengen kuliah sambil kerja. Gue pengen kuliah pakai biaya gue sendiri. Padahal Tuhan udah bilang gitu, semuanya udah gue siapin buat lu kuliah, semuanya udah gue siapin buat keperluan lu gitu. Lu tinggal ikutin, lu tinggal nikmatin, lu tinggal kuliah. Dan akhirnya gue dikeluarkan juga dari perusahaan. Dalam sepanjang hidup gue belum pernah dikeluarin. Itu hanya cuma 1 bulan gitu ya guys. Dan akhirnya gue fokus kuliah, dan puji Tuhan sampai sekarang ya kuliah gue lancar gitu. Puji Tuhan karena kuat jalan bisa dan mampu gue gitu ya. Nah, nyambung balik lagi sama apa yang tadi gue bilang di awal yang tentang bikin 100 daftar keinginan itu ya. Nah, di awal tahun gue udah digerakkan sama Tuhan bikin ini itu. Tulis apa yang lu pengenin jangka 1-2 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan jangka pendek, 3-5 tahun ke depan jangka menengah, 5-10 tahun ke depan jangka panjang, 10-20 tahun ke depan itu jangka amat sangat panjang gitu. Bukan jangka amat sangat panjang, tapi jangka sangat panjang. Nah, akhirnya gue tulis, gue pengen. Setelah gue tulis udah berapa, ya gue serahin lagi sama Tuhan gitu. Gue serahin lagi sama Tuhan. Bukan kehendak gue yang jadi, melainkan kehendak mulai yang jadi Tuhan. Aku serahkan sebagai dengan kuasa kasih-Mu. Gue nggak selama bikin itu gue selalu nekenin itu, gue nggak lagi ngejar harta, gue nggak lagi ngejar duit, karena dulu gue pernah kejebak seperti itu, dan really itu benar-benar membuat banyak sekali duka gitu. Gue nggak lagi ngejar duit, gue nggak lagi ngejar wanita gitu ya, pasangan hidup. Gue sempat juga jatuh beberapa kali di situ, sempat salah juga. Gue nggak lagi ngejar jabatan, intinya gue nggak ngejar harta atau wanita. Gue lagi ngejar panggilan, gue lagi ngejar kehendak Tuhan, hadirat Tuhan, panggilan Tuhan, perkenanan Tuhan. Apa itu. Tapi gue juga pengen ini, tapi gue serahin lagi sama lo. Kalau misalkan kau tidak berkenan, gue percaya kau menyediakan yang lebih baik gitu untuk gue. Nah, singkat cerita, itu sejauh sebelum gue pulang ke Taiwan ya, gue udah bikin itu dalam bentuk tulisan guys. Nah, ketika gue udah balik dari Indonesia, ketika gue udah pulang ke Indonesia, ada beberapa mentor yang ayo bikin dream book gitu, buku impian. Artinya keinginan yang kemarin itu bikin dalam bentuk gambar, lu cari gambarnya, lu tempel, tadi buku, tadi dinding, segala macam. Nah, di titik itu gue, come on man, bener nih. Karena dulu gue udah pernah guys bikin itu. Dan itu gue sangat amat lama sekali untuk membuat itu. Gue baru beres hari ini, 3 minggu gue baru beres kerjain itu semua. Kenapa? Karena dulu gue udah pernah bikin kayak gituan gitu.
Dulu gue udah pernah bikin kayak gituan dan hasilnya gagal juga gitu. Maksudnya apa ya, kayak emang kalau gue bikin, gue sempet sih ngomong, maksudnya sempet sih gue kayak berdebat gitu sama diri gue sendiri, emang kalau bikin kayak gini emang bakal kejadian? Kayaknya cukup gue tulis aja juga udah cukup sih. Jadi waktu pas pertengahan tahun ini, waktu sebelum gue balik ke Indonesia, ketika gue bikin tulisan itu, sorry notifikasinya gue matiin dulu ya. Ketika gue bikin daftar keinginan-keinginan itu gue cuman tulis, gue doain, gue bawa sama Tuhan, udah, gue gak buka-buka lagi tuh. Karena gue pikir ya udah, asal gue bikin tulis, ya udah gue sering sama Tuhan, caranya gimana, caranya Tuhan lah gitu, terserah lah, bukan pakai caranya gue tapi caranya Tuhan lah, itu bisa kejadian. Kalaupun berarti ada yang gak kejadian, berarti ya itu bukan kehendak Tuhan gitu. Dan gue minta Tuhan tolong buka jalan, kalau memang gue berkehendak, buka jalannya gitu, apa yang harus gue kerjain gitu kan. Nah, singkat cerita, leader-leader gue, mentor-mentor gue, baik yang dari bisnis, baik yang dari kerohanian gitu ya, KKPA gue juga, itu nyuruh gue untuk bikin Dreambook. Dan itu bener-bener apa ya, ya pergolakan batin sih sebenarnya bikin itu. Dan gue pun bikin itu akhirnya karena dipaksa juga, akhirnya gue bikin itu sambil kuku lutus ya. Kalau teman-teman tahu arti kuku lutus, itu bahasa Sunda, itu artinya ngedumel gitu, ngomel gitu, bersungut-sungut gitu ngerjainnya. Ya gue sorry gitu ya, gue juga minta ampun sama Tuhan, gue ngerjainnya sambil kuku lutus juga. Dan di sini juga gue minta maaf juga pada leader-leader gue, kepada mentor-mentor gue. Terima kasih kalian sudah mengingatkan gue untuk membuat ini, dan gue minta maaf kalau gue buatnya ini berlambat-lambat. Karena jujur aja gue dulu pernah bikin kayak gini guys. Gue udah diajarin ini tuh waktu gue dari SMP gitu, SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, ketika gue baru kenal yang namanya dunia bisnis, MLM. Gue udah diajar untuk bikin kayak ginian. So, gue bukan berarti disuruh bikin ini gue bukan berarti gue susah diatur atau nggak nurut gitu ya. Tapi gue dulu udah pernah bikin kayak gini dan gagal. Bahkan sempat bokap nyokap gue pun, lu ngapain sih bikin kayak gini, nempelin ini kayak anak kecil atau nggak gitu kan. Akhirnya gimana tuh kan, nggak ada yang kejadian kan. Nah, itu masuk gitu, ngebekas gitu dalam ingatan gue gitu. Nah, tapi ketika gue ketika gue selesai bikin yang tentang dream itu, udah gue tempelin, udah gue tulisin, gue bawa doa lagi, gue sering sama Tuhan. Gue teringat sama kisahnya Petrus ya guys, waktu pertama kali ketemu sama Tuhan Yesus di pantai gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ketemu sama Petrus, Tuhan Yesus bilang, coba lu ke tengah lagi, coba lemparkan jalamu ke sisi kanan gitu, atau coba lagi lemparkan jalamu lagi. Nah, Petrus bilang, guru, udah dari semalam nih, kita tuh udah nebar jala tuh udah dari semalaman gitu, tapi nggak ada hasilnya. Itu tuh kayak mau ngomong, sebelum lu ngomong tuh gue udah pernah bikin kayak gini gitu, gue udah pernah lakuin gitu. Gitu kan maksudnya si Petrus. Guru, dari semalam kita udah nebar jala tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalimat yang terakhirnya ini, tetapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Karena lu yang nyuruh, gue bakal lakuin lagi. Dan ketika gue beres ngerjain itu, gue serahin sama Tuhan, gue doain lagi semuanya, gue serahin lagi sama Tuhan. Gue nggak tahu cara mencapainya, cara ngewujudinnya gimana Tuhan. Gue cuma percaya bahwa Bapak gue kaya gitu. Bapak gue pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, pemilik sorga dan bumi beserta segala isinya.
bahwa gue punya 1001 cara untuk mewujudin semua mimpi-mimpi gue gitu. Yang sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Gue gak tahu cara gimana, dan gue gak punya kemampuan untuk bisa mewujudin semuanya itu. Asli serius guys, ada beberapa mimpi-mimpi yang cukup gila juga ya. Gue pengen punya Lamborghini, gue pengen punya Tesla Roadster yang harganya 3M, gue pengen punya Tesla Model S yang harganya 1M. Gue pengen tapi mimpi besar gue adalah gue pengen punya yayasan untuk bisa nyekolahin anak-anak yang kurang mampu gitu ya, anak-anak yang berprestasi yang kurang mampu, sampai minimal 50 sampai 100 anak. Gue pengen sekolahin anak-anak yang gak mampu sampai S1. Gue pengen banget, itu sih mimpi besar gue. Kalau yang lain-lainnya sih ya itu kerinduan besar ya. Kalau yang lainnya misalkan kayak gue pengen ngasih ke bokap nyokap gue apa yang pernah gue kasih dulu gitu. Ketika gue masih di Taiwan gue bisa ngasih, nah, sekarang pun gue pengen bisa ngasih lagi, lebih banyak lagi dari yang dulu gitu. Gue pengen punya rumah, pengen punya apartemen, macem-macem lah. Dan gue pun tulis target kapan gue married, pasangan hidup gue kriterianya seperti apa, yang esensi, yang tidak esensi gitu ya. Tapi gue serahin lagi semuanya sama Tuhan. Bukan kehendak gue yang jadi, bukan rencana gue, tapi rencana Tuhan yang jadi gitu. But at least gue gue pengennya kayak gini nih Tuhan. Tapi balik lagi semuanya kehendak Tuhan aja gitu. Nah ketika gue belajar di kuliah ini, gue belajar tentang nama manajemen ya. Manajemen, ada satu mata kuliah namanya manajemen umum. Di situ tugas seorang manajer itu ada 4 perannya, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Nah di planning ini, di situ dia bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau misalkan lu gagal merencanakan, maka lu merencanakan untuk gagal gitu. Nah, di situ jadi semuanya nyambung gitu, dari mentor gue di yang sini nyuruh gue untuk bikin ini, dari mentor gue yang sini nyuruh gue bikin ini, dari kuliah juga ada sebenarnya itu lebih ke manajemen ya. Misalkan kalau jadi manajer di sebuah perusahaan, lu rencananya apa, visinya apa, dan lu buat itu dalam bentuk smart goals, artinya spesifik, tertulis gitu, terukur, measurable, terus ada achievable, itu bisa diraih, masuk akal, ada ambisi juga, terus reasonable ya, sama ada time limitnya atau time bound, ada jangka waktunya. Makanya gue dibikin 1-2 tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, bahkan ada yang 10-20 tahun ke depan. Dan itu jadi proposal atau rancang hidup gue gitu, planning hidup gue. Tapi gue serahin lagi sama Tuhan. Dan ini dia, gue mau ajak lo untuk ngeliat dream book gue. Wait ya guys. Nah contohnya kayak gini guys ya. Gue ada beberapa barang-barang yang gue pengen ya, rata-rata emang harganya nggak masuk akal aja gitu, laptop sampai segitu segala macem ya. Seperti ini guys. Gue pengen punya alat musik sendiri buat di rumah, piano. Nah gue juga pengen ke tempat-tempat yang gue pengen kunjungin ya. Nah ini gila sih yang ini. Gue nggak tahu sih bisa atau enggak nih. Gue pengen punya body kayak Cristiano Ronaldo sih. Gak masuk akal kan, tapi emang gue pengen guys. Dia salah satu contoh
bagaimana seseorang dengan dedikasi yang tinggi, determinasi yang tinggi, dengan kerja keras bisa mencapai apa yang dia pengenin gitu. Gue seneng sih. Tapi kalau ditanya sepak bola mana antara Cristiano Ronaldo atau Messi, ya gue pilih Messi gitu. Cuma kalau untuk dari segi dedikasi, kerja keras, ya CR lebih jago lah. Dan ya macam-macam lah. Ada beberapa mimpi-mimpi gue yang gue bikin dalam gambar-gambar seperti ini. Ya gue pengen, nah ini yang tadi gue bilang, ini si Tesla Roadster model S, bukan model S, Roadster, Tesla Roadster. Ini yang cuma 2 pintu. Nah ini yang model S. Nah itu yang 4 pintu. Yang bisa buat keluarga juga. Terus ada juga, ini juga crazy sih. Gue nggak tahu, gue cuman kalau ya gue pengen ya gue tulis, gue cari gambarnya gitu. Caranya gimana ngewujudinnya itu urusan Tuhan. Gue cuma punya prinsip, bapak gue kaya gitu. Bokap gue kaya, kok gue tinggal minta. Nah ini Alphard nih, nanti buat bokap nyokap gue sih targetinnya 2025. Ya 5 tahun dari sekarang. Masuk akal lah. 5 tahun, kalau gue nargetinnya tahun depan ya goblok gitu. Itu baru gak masuk akal. Tapi kalau 5 tahun kayaknya bisa deh gitu. Ya 5 tahun dari sekarang. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Itu dan ya macam-macam sih yang lain-lainnya. Gue nggak tahu cara wujudnya gimana, caranya gimana. Gue percaya bapak gue kaya. Kalau memang ini berkenan di hadapan Tuhan, ya pasti Tuhan akan memberikan apa yang gue pengenin gitu ya. Karena ya tertulis juga di ayatnya, tinggal minta gitu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan gue serahin semuanya sama Tuhan. Ya, mungkin itu aja sharing dari gue malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan vlog ini, sudah nonton, dan thank you so much buat para mentor-mentor gue, baik dari bisnis, baik dari pemuridan gitu, kerohanian, Ko Rudi, Ko David, semuanya. David Alain Menas ya, salah satu mentor gue di bisnis, dan Ko Rudi yang di pemuridan gitu ya. Dan ya dosen-dosen gue di ITHB, Pak McLaurin yang udah ya yang ngajarin ini gitu ya, bikin planning, leading, organizing, controlling, smart goals segala macam. Pak Tarigan, rektor gue, thank you. Gue nggak tahu sini bakal tercapai atau tidak. Gue nyerahin semuanya sama Tuhan. Dan apapun kesempatan yang Tuhan kasih, jalan apapun yang Tuhan kasih untuk mewujudin ini, gue akan coba berusaha untuk semaksimal mungkin gue maksimalin, gue kerjain agar apa yang ada di sini itu bisa terwujud. Itu bagian gue. Berdoa sambil bekerja, sambil berusaha. Berdoa, beriman, bertindak. Oke, mungkin gitu aja guys. Thank you udah nonton vlog gue pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.